Halo Sobat Prima Plasindo. Pengusaha sukses bercelana pendek. Siapa yang terlintas di pikiran Anda? Ya, pasti Bob Sadino ya. Miliarder sukses yang selalu tampil santai dengan kemeja lengan pendek dan juga celana pendeknya. Tapi tahukah Anda jika Bob Sadino memulai bisnisnya hanya dengan berjualan telur ayam negeri dari pintu-pintu? Bagaimana awal mula kehidupannya? Dan usaha apa saja yang dimiliki oleh Bob Sadino? Semuanya akan kita kupas tuntas dalam Jurnal Inspirasi kali ini. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk yang belum subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan informasi inspiratif seputar bisnis dan juga berita terhangat industri plastik. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih untuk selalu mendukung channel ini. Bob Sadino. Nama lengkapnya sebenarnya adalah Bambang Mustari Sadino, atau akrabnya dipanggil Om Bob. Beliau lahir di Tanjung Karang, Lampung pada tanggal 9 Maret 1933. Bob Sadino lahir di keluarga yang mapan dan berkecukupan. Sayangnya, sewaktu Bob berusia 19 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia. Semua harta dan warisan diberikan kepada Bob karena kakak-kakaknya sudah memiliki kehidupan masing-masing dan cukup mapan saat itu. Bob menggunakan uang warisan tersebut untuk pergi keliling dunia. Saat di Belanda, dia menetap 9 tahun sambil bekerja di sebuah perusahaan pelayaran Jakarta Lloyd di kota Amsterdam. Di sanalah Bob bertemu dengan Sulami Sujud dan kemudian mereka menikah. Madu asli memiliki banyak kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dan imunitas tubuh. Prima Plasindo bersama Madu Hutan Jambi mengadakan program hidup sehat, mengajak sahabat dan rekan-rekan lainnya untuk mengkonsumsi madu lebah liar asli. Untuk mengikuti program hidup sehat ini dan cara memperoleh madu lebah liar asli, silakan cek di kontak bisnis atau Instagram Prima Plasindo. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan keluarganya kembali ke Indonesia. Berbekal uang warisan dan juga hasil kerja kerasnya di luar negeri, Bob Sadino memiliki 2 mobil Mercedes. Dia lalu mencoba peruntungan pada usaha sewa mobil dan dirinya sendiri yang menjadi supir. Namun naas, kecelakaan terjadi dan menyebabkan mobilnya rusak parah. Karena tidak sanggup untuk membayar biaya perbaikan, Bob terpaksa menjadi kuli bangunan untuk menghidupi keluarganya. Saat sedang stres dan tertekan karena situasinya, salah seorang teman Bob memberikan dia 50 ekor ayam ras pedaging untuk Bob pelihara. Bob sendiri sebenarnya tidak punya keterampilan memelihara ayam. Dia hanya mempelajari caranya beternak dari buku-buku yang diberikan oleh temannya. Bob juga memperhatikan dan belajar dari ayam-ayam itu. Jika mereka saja bisa bertahan hidup, saya juga pasti bisa, katanya. Bob tidak menyerah pada hidupnya. Dia memanfaatkan telur-telur ayamnya untuk dijual. Bob kemudian dibantu oleh istrinya juga mengetuk pintu dari rumah-rumah tetangganya dan menawarkan telur-telur ayamnya. Namun, para tetangganya yang adalah orang Indonesia tidak tertarik membeli telur ayam Bob. Karena orang Indonesia masih mengkonsumsi telur ayam kampung yang berukuran lebih kecil. Sedangkan telur ayam Bob berukuran lebih besar karena berasal dari ayam ras. Ia tidak kehilangan akal. Ia mencoba menawarkan telur-telurnya kepada para ekspat yang tinggal di daerah rumahnya di Kemang, Jakarta Selatan. Ternyata orang-orang asing itu tertarik membeli telur ayam Bob karena mirip dengan telur ayam di negara mereka yang berukuran lebih besar daripada telur di Indonesia. Bob juga teringat jika orang-orang bule ini suka jika diberi hadiah bunga anggrek. Jadi unik, Bob memberikan hadiah 1 tangkai bunga anggrek untuk setiap pembelian 1 kilogram telur. Karena itulah tersebar kabar ke seluruh dunia, jika beli telur di Indonesia, kamu akan dapat bunga anggrek. Setelah 1 minggu berjualan dari pintu ke pintu, para pelanggan Bob mengatakan bahwa ia tidak perlu mendatangi rumah mereka lagi, karena merekalah yang akan datang ke rumah Bob untuk membeli telur-telur tersebut. Lama-kelamaan, mereka juga menanyai Bob bahan makanan yang lain seperti merica, garam, dan juga yang lainnya. Akhirnya dia jadi memiliki warung kecil di rumahnya yang berukuran 50 meter.
Karena meningkatnya permintaan akan kebutuhan bahan makanan, Bob mulai melihat peluang pada bisnis sayur mayur. Dia mulai mencoba menanam sayur dan buah yang belum ada di Indonesia saat itu, seperti jagung manis, brokoli, dan juga melon. Bob Sadino juga menjadi orang pertama yang memperkenalkan sistem hidroponik atau menanam tanpa media tanah di Indonesia. Bob Sadino memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan para petani lokal untuk mengembangkan bisnis yang kemudian dia namakan Chem Farm. Karena terobosannya ini, Bob Sadino yang kala itu masih menjadi petani sederhana, sering didatangi oleh para presiden. Mulai dari Bapak Soeharto, Bapak SBY, sampai juga dengan Ibu Megawati. Meskipun bertemu dengan orang-orang penting, Om Bob tetap menggunakan celana pendeknya. Satu kali pernah dia menyampaikan alasannya. Dia dan istrinya harus mengurus ayam dan juga bertani, yang membuat dia harus selalu kotor. Jadi akan repot kalau menggunakan celana yang panjang. Dia menuturkan kalau sudah sangat nyaman dengan celana pendeknya yang juga menjadi ciri khasnya. Karena bisnisnya yang semakin meningkat, pada akhirnya Bob Sadino mendirikan supermarket Camp Chicks dengan sasaran utama para ekspat. Dia ingin menjual pangan impor kepada orang-orang asing yang tinggal di Indonesia. Konsep dari Camp Chicks sendiri terinspirasi dari supermarket di luar negeri di mana para pengunjungnya bisa berbelanja dengan nyaman. Lokasi pertamanya ada di Jalan Kemang Raya. Karena meningkatnya permintaan daging olahan, Bob juga akhirnya mendirikan perusahaan Camp Food yang merupakan pelopor pertama daging olahan di Indonesia. Produk-produk terkenal seperti sosis, bakso, nugget, dan juga yang lainnya. Nah, di awal tahun 1985 tercatat, rata-rata per bulan perusahaan Bob menjual 40-50 ton daging segar, 60-70 ton daging olahan, dan 100 ton sayuran segar. Banyak sekali jumlahnya. Tidak hanya di bidang industri, Bob Sadino juga memiliki usaha di bidang properti. Dia membangun apartemen The Mansion Kemang yang dilengkapi dengan pusat perbelanjaan dan perkantoran hasil kerjasama dengan pengembang properti Agung Sedayu Group. Nah, meski sukses dan pengalaman hidupnya juga sudah mendunia, Bob Sadino tidak menjadi sombong. Beliau selalu membagikan ilmunya kepada anak-anak muda. Dia pernah mengatakan, "Saya tidak mau pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki terkubur bersama tubuh saya ketika mati kelak." Salah satu pionir dalam bidang bisnis di Indonesia ini pun akhirnya meninggal di Jakarta 19 Januari 2015 pada umur 81 tahun. Sampai sekarang, produk-produk Camp Food dan Camp Farm masih kita bisa nikmati. Camp Chicks juga menjadi salah satu supermarket bernuansa luar negeri yang digandrungi masyarakat asing maupun lokal. Bagaimana Sobat Prima Plasindo? Pelajaran apa nih yang Anda dapatkan dari Om Bob? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk like, komen, dan share jika Anda menyukai dengan video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya bisa terus mendapatkan video-video terbaru seputar bisnis, kisah inspiratif, dan perkembangan plastik. Sampai bertemu di video berikutnya.